Shalom adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Parapat Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapat pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian yang ada di rumah untuk beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pada pagi hari ini kita ingin mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri ya dan ikutin gaya kakak yang ada di depan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyebut Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu. Berkatilah seluruh adik-adik kami yang mengikuti ibadah ini. Meskipun mereka berpisah dengan kami, mereka yang berada di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan menjamah mereka supaya mereka mendapatkan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal, setiap harinya kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang, kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh ya. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pada pagi hari ini yaitu diambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 dengan perikop ketaatan Abraham. Nah, sebagai nas hafalan ayatnya diambil dari ayat yang kedua ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri ya. Kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Digepak-gepakan Tanganku. Digoyang-goyang kaki
Adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Dia tidak memilih orang-orang pandai menurut dunia. Ia justru memakai orang-orang bodoh seperti para penjara ikan untuk diberinya hikmat dunia. Justru orang-orang inilah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dia juga memakai orang-orang yang dipandang lemah oleh dunia ini. Contohnya seperti Olivia Wise untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya kuat. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Ku nyanyi haleluya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan keyakinan iman. Kita memuji Tuhan menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut saat Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, bersukacita, dan Tuhan Yesus berikan damai sejahtera untuk kami. Berkati kami, seluruh guru-guru sekolah minggu, serta adik-adik kami yang mengikuti ibadah ini. Meskipun kami berpisah beribadah dengan adik-adik kami, mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan menjawab mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru, supaya mereka tetap semangat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4-7 dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.
Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Adik-adikku, jagoan Kristus, Allah kita sangat hebat. Dia mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia dapat melihat apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia mulai saat ini. Hiduplah dengan kesadaran penuh bahwa mata Tuhan Allah mengawasi apapun yang kamu perbuat, baik dengan taat kepada firman-Nya. Yakinlah bahwa Allah melihat perbuatan kita itu dan memberi upah kepada kita yang setia kepadanya. Begitu juga dengan perbuatan jahat yang mungkin tidak kita lakukan. Sadarilah bahwa Tuhan melihatnya. Jadi jangan lakukan perbuatan dosa ya adik-adik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Nah, adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, nah, apa yang kita lakukan adik-adik? Adik-adik ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Adik-adik berdiri dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, sekali lagi ya, ikutin gaya kakak. Dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah adik-adik, kembali kita naikkan pujian yang berjudul Serigala ada lubangnya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Adik-adik, kakak silakan duduk kembali ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kerinduan kami. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan, diambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Selamat menyaksikan video animasinya. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik membayangkan wajah ibu kita. Coba tutup mata adik-adik,
Apa yang adik-adik bayangkan tentang wajah ibu? Ibu cantik, baik hati, akan membantu saat kita kesusahan, akan memeluk saat kita merasa takut. Tentu akan menyenangkan jika memiliki ibu ataupun seseorang yang dapat bertindak sebagai seorang ibu. Kita tadi telah menyaksikan kisah tentang kelahiran Musa. Betapa luar biasanya ya Ibu Musa. Dia sempat menyimpan anaknya selama 3 bulan di rumah. Menyadari hal itu dapat mengancam nyawa Musa, dengan ketegaran hati Ibu Musa mau tidak mau menghanyutkannya. Karena bisa saja ia dihukum karena melanggar perintah raja. Oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk menghormati ibu kita. Karena ia tidak hanya berjuang untuk melahirkan kita, tetapi juga membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Nah, adik-adik semua, kakak mengajak adik-adik untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, mari kita belajar mendoakan ibu kita. Yang kedua, selepas ibadah minggu atau SPA kita hari ini, sampaikan pada ibu kalian bahwa aku bangga memiliki. Sekarang kepada kita telah diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 yang berbunyi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberi kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya persembahan syukur ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Teman sejati adalah seseorang yang mengajarkan kita sesuatu yang berharga, termasuk cinta dan kehidupan. Di depan kita bisa menunjukkan kebodohan kita. Intinya selalu membantu kita dan menyertai kita. Untuk itu, jangan sombong atas kemampuan kita, tapi ingat, kita bisa seperti ini juga karena ada teman yang setia memberi kita masukan. Hal yang sama juga hendak diingatkan Mika. Dalam doa yang mengharukan, Mika menyadari bahwa Allah tetap rela mendampingi umatnya kendati banyak kekurangan, seperti umat Israel keluar dari tanah Mesir. Itu Allah yang menuntun. Demikian juga sekarang Allah menuntun perjalanan tersebut. Tentu kita sebagai bangsanya perlu mengakui kekurangan. Tentang hal ini, tidak mudah untuk jujur atas kekurangan kita. Lebih tidak mudah lagi menemukan orang yang rela beserta kita kendati dalam kegagalan dan kekurangan kita.
selalu muncul di setiap kesempatan, tetapi kita masih keras kepala untuk berubah. Kita biasanya terlalu sombong untuk menerima bantuan dari orang lain. Harga diri dan gengsi bisa menutup hati orang lain. Namun tidak demikian dengan Allah. Allah menawarkan kasih-Nya yang besar. Dia mengaruniakan kerahimannya, hendaki umat mencampakkan kasih-Nya. Keyakinan bahwa Allah lebih besar daripada kegagalan dan kesalahan menyadarkan Nabi untuk membangun umat dalam kasih dan kebaikannya yang tidak ada batasnya itu. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk menguatkan dan menumbuhkan iman kami di dalam setiap kehidupan dan kesulitan yang kami hadapi, dalam setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa percaya dan berserah penuh kepada pertolongan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lupa bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Karya Terbesar.
adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKM Parapa besok Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.